Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiawan, NIM 241730847 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas video yang diberikan oleh Ibu Rosti, SPD MPD. Baik, lanjut saja di materinya. Judul materi saya yaitu memahami perbedaan karakteristik anak dengan gangguan fisik. Baik, lanjut saja di materi pertama yaitu pengertian anak dengan gangguan fisik. Anak dengan gangguan fisik adalah anak yang mengalami gangguan atau keterbatasan pada fungsi tubuh, baik secara permanen maupun sementara, yang berdampak pada kemampuan motorik dan aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, disabilitas fisik termasuk dalam kategori disabilitas tubuh yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi tubuh tertentu seperti berjalan, menggunakan tangan, atau menjaga keseimbangan. Gangguan fisik dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cacat bawaan, kecelakaan, penyakit, maupun gangguan sistem saraf dan otot. Namun perlu dipahami bahwa anak dengan gangguan fisik tidak selalu mengalami gangguan intelektual. Sebagian besar memiliki kemampuan berpikir normal seperti anak pada umumnya. Baik, lanjut ke materi kedua yaitu jenis-jenis gangguan fisik. Yang pertama itu cerebral palsy atau CP, gangguan pada sistem saraf otak yang mempengaruhi kontrol gerak dan koordinasi otot. Anak dengan CP biasanya kesulitan berjalan, berbicara, atau melakukan gerakan halus. Yang kedua yaitu polio atau poliomyelitis, penyakit akibat infeksi virus yang menyerang saraf tulang belakang, menyebabkan kelumpuhan sebagian atau seluruh anggota tubuh. Baik, yang ketiga itu amputasi, kehilangan salah satu anggota tubuh akibat kecelakaan, infeksi, atau kondisi medis. Anak memerlukan alat bantu seperti prostesis untuk menggantikan anggota tubuh yang hilang. Yang keempat itu gangguan muskuloskeletal, kelainan pada tulang, sendi, atau otot seperti skoliosis dan displasia yang dapat menghambat gerakan dan postur tubuh. Yang kelima itu spina bifida, kelainan pada tulang belakang yang mempengaruhi sistem saraf sehingga anak mengalami kesulitan berjalan atau menjaga keseimbangan. Yang keenam itu distrofi otot, penyakit degeneratif otot yang menyebabkan kelemahan progresif dan kehilangan kemampuan bergerak secara bertahap. Yang ketujuh itu gangguan motorik halus dan kasar. Anak mengalami kesulitan dalam mengordinasikan gerakan tubuh, baik besar
motorik kasar seperti berjalan, maupun kecil motorik halus seperti menulis atau memegang benda kecil. Baik, masuk ke materi ketiga, itu karakteristik anak dengan gangguan fisik. Yang pertama itu aspek fisik, memiliki keterbatasan mobilitas, sulit berjalan, berdiri atau menggunakan tangan, memerlukan alat bantu seperti kursi roda, tongkat atau alat prostetik, cepat lelah saat melakukan aktivitas fisik, memiliki postur tubuh yang tidak seimbang atau kaku. Yang kedua itu aspek psikologis, mudah merasa rendah diri akibat kondisi fisik yang berbeda, cenderung sensitif terhadap komentar atau ejekan orang lain, membutuhkan dorongan dan motivasi agar memiliki kepercayaan diri, dapat mengalami stres atau depresi bila tidak mendapatkan dukungan sosial. Yang ketiga itu aspek sosial, kadang menarik diri karena merasa tidak diterima oleh lingkungan, membutuhkan teman yang suportif dan lingkungan yang inklusif, memerlukan bantuan dalam aktivitas sosial yang memerlukan mobilitas tinggi. Yang keempat itu aspek kognitif, sebagian besar memiliki kecerdasan normal. Gangguan fisik dapat mempengaruhi kemampuan belajar karena keterbatasan gerak atau fokus. Perlu bantuan media belajar yang adaptif seperti komputer atau alat bantu digital. Baik, materi keempat itu dampak gangguan fisik terhadap perkembangan anak. Yang pertama itu perkembangan motorik. Anak mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas dasar seperti berjalan, berlari, atau bermain. Yang kedua itu perkembangan sosial. Terbatasnya kemampuan mobilitas membuat anak sulit berinteraksi dengan teman sebaya, sehingga berpotensi merasa terisolasi. Yang ketiga itu perkembangan emosional. Anak sering mengalami rasa tidak percaya diri, cemas, atau bahkan depresi akibat keterbatasan fisiknya. Yang keempat itu perkembangan akademik. Keterbatasan fisik bisa menghambat proses belajar, terutama jika tidak ada alat bantu atau metode pembelajaran yang sesuai. Baik, lanjut ke materi kelima, yaitu implikasi dalam pendidikan. Yang pertama itu penyediaan aksesibilitas fisik. Sekolah harus menyediakan RAM, lift, dan ruang kelas yang ramah bagi pengguna kursi roda. Yang kedua itu pendekatan pembelajaran individual. Guru menyesuaikan metode dan waktu belajar sesuai kemampuan fisik anak. Yang ketiga itu penggunaan teknologi bantu, menggunakan komputer, alat tulis adaptif, dan perangkat digital yang memudahkan anak dalam belajar. Yang keempat itu pendampingan psikologis dan sosial. Menyediakan layanan konseling dan menciptakan lingkungan yang ramah serta bebas diskriminasi. Yang terakhir itu kerjasama sekolah dan orang tua. Orang tua dan guru harus bekerja sama membantu perkembangan anak baik akademik maupun sosial emosional. Baik, itu tadi materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.